Halo para Rebaners, pencinta alur film dimanapun kalian berada. Balik lagi bersama saya di channel Delphi Movie. Kali ini saya akan membahas sebuah film bergenre survival yang berjudul Alpha, yang dirilis pada tahun 2018. Film ini sendiri menceritakan tentang sekelompok manusia yang hidup di Eropa sekitar 20.000 tahun yang lalu, tepatnya di akhir zaman es. Di saat akan melakukan perburuan, ada salah satu anak kepala suku yang terpisah dari rombongan, sehingga dia harus bertahan hidup sendirian di luar sana. Bagaimana kisah perjalanan anak tersebut dalam bertahan hidup di alam liar? Yuk langsung saja saya rangkum ceritanya. Di awal film, kita ditunjukkan keadaan dunia ini sekitar 20.000 tahun yang lalu. Di sini terlihat beberapa anak muda yang sedang diuji oleh para tetua mereka dalam membuat senjata. Jika berhasil, maka mereka akan ikut dalam perburuan untuk pertama kalinya. Di antara mereka ada seorang anak muda bernama Keda, pemeran utama dari film ini. Mereka yang dinyatakan lulus ujian, kemudian juga dipukuli oleh para senior untuk menguji ketahanan fisik mereka. Dan ini adalah Tao, kepala suku sekaligus ayah dari Keda. Di suku ini, mereka mempunyai kepercayaan, yaitu sekali dalam setahun, mereka para pria dalam suku tersebut harus pergi berburu bison, agar kelangsungan hidup suku mereka tetap dijaga oleh para leluhur. Tibalah keesokan harinya, di mana para pria akan pergi berburu. Karena ini adalah perburuan pertama Keda dan anak-anak lainnya, maka tentu saja para orang tua sangat khawatir. Tak terkecuali Ro, ibu dari Keda. Perjalanan panjang mereka berhari-hari pun dimulai dalam berburu bison. Di tengah perjalanan, mereka berpapasan dengan orang-orang dari suku lain, dan hal ini membuat Keda ketakutan. Ayah. Namun ternyata, mereka adalah kawan-kawan dari ayahnya Keda yang akan ikut melakukan perburuan. Dan perjalanan panjang mereka pun dimulai. Satu ketika, dalam perjalanan mereka menangkap seekor babi liar. Dan di sini Tao meminta anaknya yang harus membunuh buruan tersebut. Namun sayangnya karena ia lebih mengutamakan hati, maka Keda tak tega untuk membunuh hewan tersebut. Pada malam harinya, saat sedang makan, mereka tiba-tiba dikagetkan dengan suara aneh yang sedang mengintai mereka dari dalam kegelapan malam. Saat mereka lengah, seekor hewan buas pun datang lalu membawa kabur dan memangsa salah satu anggota mereka.
Keesokan harinya, setelah membuat batu nisan untuk teman mereka yang telah mati, mereka pun melanjutkan perjalanan. Pada malam harinya saat sedang bersantai, ayah Keda menunjukkan dan memberikan beberapa pelajaran kepada Keda. Ia menunjuk ke sekelompok serigala dan mengatakan bahwa pemimpin dari segala tersebut bernama Alpha. Ia ingin Keda harus seperti serigala itu, menjadi pemimpin dan pelindung dari kelompoknya, meskipun nyawa selalu menjadi taruhan. Setelah berhari-hari perjalanan, akhirnya mereka pun menemukan keberadaan bison yang selama ini mereka cari, dan mereka pun bersiap untuk melakukan penyerangan. Dengan formasi yang sempurna, mereka pun berhasil menjatuhkan semua bison tersebut ke bawah tebing. Namun sayangnya ada satu bison yang berhasil lolos, lalu menyerang Keda hingga terjatuh. Kalau tidak celati, Keda! Cari hati! Di sini ayah Keda yang tak tega melihat anaknya mati, kemudian berusaha turun ke bawah. Namun ia dihentikan oleh teman-temannya yang mengatakan bahwa ia adalah pemimpin suku, sehingga ia harus tetap melanjutkan perjalanan sekalipun ia telah kehilangan putranya. Setelah menunggu semalaman dan tak ada tanda-tanda kehidupan dari Keda, ayahnya pun dengan berat hati harus membuat batu nisan untuk anaknya sendiri, lalu pulang membawa buruan bison kembali ke desa tanpa putranya. Setelah ayah Keda dan kelompoknya pergi, di sini datanglah seekor gagak yang akan mematuk mayat Keda. Namun tak disangka, ternyata Keda pun tersadar dari komanya, alias tak jadi mati. Namun sialnya, Keda terjebak di tengah-tengah tebing, tak bisa naik dan juga tak bisa turun. Setelah berusaha, Keda justru akhirnya tergantung di tebing tersebut hingga hampir terjatuh. Beruntung alam masih memihak kepada Keda. Tiba-tiba saja turun hujan yang sangat deras, sehingga membuat banjir yang sangat tinggi di dasar tebing. Keda pun mengambil kesempatan tersebut untuk menjatuhkan dirinya ke aliran air tersebut, berharap ia bisa selamat dari ketinggian. Setelah melewati semalaman yang berat, akhirnya Keda pun tersadar dari koma keduanya. Walaupun ia harus mengalami sedikit patah kaki. Keda pun naik kembali ke atas tebing untuk mencari ayahnya. Namun sayangnya, yang dia dapati hanyalah batu nisan yang telah dibuat untuk dirinya, dan kelompoknya yang telah pergi meninggalkannya. Di sini Keda sangat putus asa karena ia harus berjuang sendiri untuk pulang ke rumah, menempuh perjalanan yang sangat jauh sendirian, dan bisa saja menjadi santapan para binatang buas. Di sini ia harus bertahan hidup dengan makan cacing, minum air kotor, bahkan tidur di atas pohon. Keesokan harinya saat sedang bersantai, tiba-tiba saja ia diserang oleh sekelompok serigala kelaparan.
Beruntung ia berhasil melukai seekor serigala dan bisa selamat dari serangan tersebut. Setelah bersembunyi semalaman di atas pohon, akhirnya serigala yang lain pun pergi meninggalkan Keda dan kawannya yang terluka. Keda yang melihat serigala tersebut terluka, akhirnya menjadi iba dan tak tega membunuhnya. Keda justru membawa serigala tersebut bersamanya untuk diberikan pertolongan. Keda pun mencari gua untuk berlindung dari binatang buas yang kapan saja bisa menyerang mereka. Keesokan harinya, Keda terlihat sedang mengobati kakinya yang pernah terkilir. Keda yang merasa iba kepada si serigala, kemudian memberikan minum serta mengobati lukanya. Awalnya Keda selalu mendapatkan penolakan dari binatang buas tersebut. Namun kelamaan, Keda pun mulai mendapatkan kepercayaan dari serigala tersebut. Setelah beberapa hari beristirahat dan fisiknya mulai pulih, Keda pun bersiap untuk melanjutkan perjalanannya. Di sini Keda mencoba mengusir serigala tersebut agar ia kembali kepada kawanannya. Namun serigala tersebut justru mengikuti Keda kemanapun ia pergi. Putih kana putih. Saat malam tiba, Keda lalu kembali membuat api unggun untuk menghangatkan dirinya selagi ia beristirahat. Tidak lupa ada juga si serigala yang masih terus bersamanya. Seperti sepasang sahabat, Keda pun mengajak si serigala untuk mandi bersama di sungai. Ata, muncul mana kutati? Yang mana putih? Malam harinya saat sedang beristirahat, tiba-tiba saja datang segerombolan serigala. Ternyata, mereka adalah kawan-kawan Alpha yang datang untuk mencari Alpha. Keda lalu menyuruh Alpha pergi kembali bergabung dengan kawanannya. Dan Alpha pun meninggalkan Keda sendirian. Di hari-hari selanjutnya, Keda pun mulai melakukan perjalanan sendirian, tanpa sahabat barunya yaitu si Alpha. Satu ketika, saat sedang berlari di atas danau yang membeku, tiba-tiba saja Keda tercebur dan hampir saja mati. Namun entah dari mana, tiba-tiba saja datanglah Alpha lalu membantu Keda menyelamatkan dirinya. Dan kini, kedua sahabat ini pun kembali lagi bersama, melanjutkan perjalanan panjang mereka. Di tengah perjalanan, mereka berdua tiba-tiba saja dihadang oleh sekawanan hiena yang sangat kelaparan. Jadi mereka berdua terpaksa harus menerjang badai salju agar bisa menyelamatkan diri. Beruntung mereka berhasil selamat dengan bersembunyi di sebuah gua. Namun sialnya, di dalam gua tersebut ada seekor singa yang sangat besar yang tiba-tiba saja datang menyerang. Beruntung Keda dan Alpha berhasil membunuh singa tersebut. Setelah pertarungan tadi,
Alpha mendapatkan beberapa luka di tubuhnya yang membuat ia lemas. Tetapi keadaan itu tidak mengurungkan semangat mereka untuk melanjutkan perjalanan. Di tengah perjalanan, ternyata ada sedikit harapan karena Keda menemukan setumpuk batu yang menjadi pertanda keberadaan suku mereka. Karena cuaca yang semakin ekstrim, maka kondisi fisik mereka berdua pun semakin tak berdaya. Keda bahkan mengeluarkan muntah darah, dan Alpha yang sangat lemas tak bisa berjalan lagi, sehingga ia harus dipapah oleh Keda di sisa perjalanan mereka berdua. Dan setelah perjalanan berhari-hari yang sangat jauh, akhirnya Keda pun bisa kembali lagi dengan selamat ke pelukan kedua orang tuanya. Keda! Mereka lalu memberikan pertolongan kepada Keda. Yang lebih hebatnya lagi, ternyata Alpha adalah seekor serigala betina yang sedang mengandung 5 ekor anaknya. Kini, Keda yang dulunya adalah seorang remaja tanpa pengalaman, akhirnya bisa pulang kembali ke rumah dengan membawa berjuta pengalaman bertahan hidup di alam liar. Dan ia pun membawa sahabat barunya ke dalam suku mereka, para serigala yang akan selalu menemani mereka dalam berburu. Demikian alur cerita film Alpha. Kiranya sobat sekalian dapat terhibur. Saya pamit. Sampai jumpa lagi di film-film Delphi Movie lainnya. See you.